selamat pagi anak-anak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bagaimana keadaannya peserta sekalian? Apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, kalau begitu. Nah, sebelum kita ke pembelajarannya ya, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelas. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu ya sebelum ke pembelajaran. Baik, siapa saja yang tidak hadir? Baik, bagus sekali kalau begitu ya. Nah, sebelum kita ke pembelajarannya, marilah kita yel-yel terlebih dahulu ya, supaya kita tambah semangat dalam pembelajarannya. Kalau Bapak bilang semangat belajar, kalian bilang semangat, semangat, semangat. Yang kompak dan semangat ya, murid-murid sekalian. Baik, langsung saja. Semangat belajar. Baik, kurang semangat ya. Akan Bapak ulangi sekali lagi. Sekarang yang tambah semangat lagi, ayo. Semangat belajar. Baik, terima kasih kepada peserta didik sekalian. Nah, pada minggu kemarin kita telah belajar mengenai menyimak ya. Nah, coba salah satu silakan sebutkan apa itu menyimak. Silakan Yayan. Baik, bagus sekali jawabannya dari saudara Yayan ya. Nah, murid-murid sekalian, perlu diketahui bahwa menyimak adalah suatu kegiatan kita, misalnya mendengar. Misalnya Bapak ya, kalau maju di depan kelas, misalnya kalau offline, pembelajaran offline, Bapak menjelaskan di kelas dan mengenai materi pembelajaran dan kalian itu menyimak atau mendengarkan isi dari materi pembelajaran Bapak. Nah, jika sewaktu-waktu Bapak meminta kalian untuk bacakan atau menyimpulkan materi yang telah dibacakan oleh Bapak atau disampaikan, kalian itu maksud dari apa yang telah disampaikan Bapak. Jadi begitu tentang menyimak. Nah, kemarin kan kita telah belajar tentang menyimak cerita rakyat tentang Malin Kundang ya, kalau nggak salah ya murid-murid. Baik, kali ini Bapak akan meminta kalian lagi untuk menyimak agar kalian lebih paham lagi tentang kegiatan atau materi pembelajaran tentang menyimak. Baik, Bapak akan setel video ya mengenai cerita rakyat kalau kali ini tentang dongeng Tangkuban Perahu. Pasti kalian sudah dengar bukan kalau tentang Tangkuban Perahu? Tangkuban Perahu berasal dari mana? Baik, bagus sekali. Nah, Bapak kali ini akan setel videonya ya. Silakan diperhatikan baik-baik, disimak. Nanti Bapak akan kasih pertanyaan kepada peserta didik sekalian. Gimana? Nah, silakan ya dilihat baik-baik. Sang Kuryang. Alkisah, hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya di sebuah desa di tepi hutan lebat, Jawa Barat. Ia adalah Dayang Sumbi beserta anak sematawayangnya, Sang Kuryang. Semakin hari, Sang Kuryang semakin tumbuh menjadi anak yang cakap dan tangkas memanah. Bersama anjing peliharaannya Tumang,
ia sering masuk ke hutan untuk berburu binatang. Suatu ketika, Dayang Sumbi ingin makan hati kijang. Ia pun meminta anaknya untuk menangkap seekor kijang. Sang Kuryang segera berlari menuju hutan bersama Tumang. Nahas, Sang Kuryang malah tidak sengaja membunuh Tumang dengan panahnya. Takut ketahuan ibunya, Sang Kuryang mengambil hati Tumang untuk diakui sebagai hati kijang. Setibanya di rumah, Dayang Sumbi langsung memasak hati Tumang yang disangkanya hati kijang itu. Seusai makan, Sang Kuryang baru menjelaskan duduk perkaranya. Merasa sangat kesal, Dayang Sumbi memukul kepala Sang Kuryang memakai centong nasi dengan keras. Sang Kuryang yang menangis kesakitan lalu melarikan diri tak pulang lagi. Dayang Sumbi hanya bisa menyesali perbuatannya. Dengan bercucur air mata, ia berdoa agar diberi umur panjang dan awet muda agar bisa bertemu anaknya kembali. Tahun terus beranjak silih berganti. Sang Kuryang kini telah tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan sakti. Tibalah saatnya ia meninggalkan padepokan tempatnya berguru selama ini. Ia pergi mengembara hingga sampailah ia ke desa asalnya. Setibanya di sana, ia melihat seorang wanita yang cantik. Sang Kuryang pun langsung jatuh hati. Namun wanita cantik yang tak lain Dayang Sumbi itu mengenali anaknya sendiri dari bekas luka di kepalanya. Saat Dayang Sumbi mencoba menjelaskan jati dirinya, sang pemuda tertawa tak percaya. Hahaha, engkau ibuku? Sudahlah, hentikan bualanmu itu. Jika ibuku masih hidup, tentu ia sudah tua renta saat ini. Makin hancurlah hati Dayang Sumbi ketika mendengar anaknya itu ingin meminang ibunya sendiri. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Buatkan aku sebuah perahu besar dalam semalam. Jikalau perahu itu jadi sebelum terbit mentari, aku akan menjadi istrimu. Sang Kuryang pun langsung menyanggupinya. Malam itu juga, Sang Kuryang mulai membuat perahu yang diminta. Dengan kesaktiannya, ia panggil Balajin untuk membantunya. Saat tengah malam, perahu sudah hampir jadi. Di pondoknya, Dayang Sumbi tak bisa tenang sedikit pun. Ia mencari cara untuk menggagalkan rencana Sang Kuryang. Penduduk desa lalu dikumpulkannya untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Ayam-ayam lalu mulai berkokok bersahut-sahutan. Langit pun memerah karena kobaran api. Menyangka pagi telah tiba, Balajin Sang Kuryang langsung berhamburan meninggalkan pekerjaannya. Merasa telah dibodohi Dayang Sumbi, Sang Kuryang berang bukan main. Langsung saja ditendangnya perahu yang hampir jadi itu dengan murka yang membara. Perahu itu terbang, lalu menelungkup di sebuah tempat tak bertuan. Dalam sekejap mata, perahu itu berubah menjadi gunung. Orang-orang kemudian mengenalnya sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Baik, peserta didik sekalian, itulah tadi video yang telah Bapak tampilkan mengenai cerita rakyat dari atau legenda Tangkuban Perahu. Baik, sesuai dengan perjanjian tadi, Bapak akan kasih pertanyaan kepada kalian. Nah, dari video tersebut atau cerita rakyat tersebut, tokoh siapa sajakah yang ada di dalam cerita rakyat tersebut? Silakan peserta didik sekalian jawab. Beserta itunya ya, seperti contoh jahat atau baik. Silakan. Saya Pak, ya, Pak. Silakan. Bagus. Ada lagi jawabannya? Siapa ya? Udah Yan?
Bagus, terima kasih ya atas jawabannya pada Yayan. Itu artinya Yayan telah menyimak video tadi dengan baik. Patut dicontoh ya untuk peserta didik sekalian. Baik, benar apa yang dikatakan Yayan bahwa tokoh dari cerita rakyat atau video tersebut ada Sang Kuryang yaitu tokoh utamanya, kemudian ada Dayang Sumbi sebagai ibunya Sang Kuryang dan Umang sebagai anjing. Nah, itu tokoh utama ya atau tokohannya. Untuk tokoh-tokoh yang lain bisa dilihat dari video tersebut. Baik, kemudian apa sih amanat yang disampaikan atau tersirat di dalam video tersebut? Silakan jawab. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada Yayan, bahwa amanat yang tersirat di dalam video tersebut adalah kita harus menghormati kepada orang tua kita, bahwa amanat yang terkandung dalam video tersebut adalah kita harus menghormati orang tua karena orang tua merupakan orang yang melahirkan kita dan membesarkan kita, dan kita harus menyayangi hewan yang ada di sekitar kita. Baik, itu saja ya untuk amanat. Nah, baik, Bapak kira cukup ya mengenai pelajaran materi tentang menyimak. Silakan salah satu peserta didik sekalian simpulkan apa saja sih yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Silakan peserta didik simpulkan. Jadi menyimak mendengar mengenai baik, terima kasih ya, bagus sekali jawabannya. Mengenai materi menyimak, Bapak kira cukup ya, Bapak kira sudah tahu semua atau dapat memahami materi tentang ini. Bapak kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Baik, silakan pelajari lagi tentang menyimak dan jangan lupa dipelajari di rumah ya. Baik, sebelumnya jika ada salah kata, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ke pertemuan minggu depan ya. Jadi silakan boleh meninggalkan room Google Meet ini.